Selamat dan sukses karena telah melakukan penanggulan benih ikan di kolam deder ya namanya? Pendederan yang ada di BLK yang terhadap LPK barangkali ya. Nah, dalam hal ini yang perlu saya ketahui dan saya sangat simpatik dan terharu dengan program yang tidak pernah dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kenapa bisa terjadi satu kerjasama yang teknik dan sinergi terhadap BLK dan juga proses kerjasamanya bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya begini, ini adalah program Pak Bupati Tapanuli Selatan dalam hal untuk pengembangan sumber daya dengan diadopsilah ini di BLK bahwasanya pembelajaran itu berbagai ilmu contohnya sebagai bahasa Korea, tata boga dan media dan jahit menjahit itu di sini sudah ada. Jadi program itu banyak berkembang terus. Jadi ada di situ tersentuhlah dinas perikanan karena dalam hal pembelajaran Korea itu banyak ada di situ materi-materi yang dibuatkan BLK program atau sebagai silabusnya itu untuk teknologi perikanan. Jadi di sini bersinergi antara dinas perikanan dengan dinas ketenagakerjaan. Ini sebenarnya ini antara Bapak Kepala Dinas Pak Sofyan yang sudah berhubungan langsung dengan Bapak Raja selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan karena memang Pak Sofyan pada hari ini tidak hadir dan dia ada usaha di luar. Dia sebenarnya dia mau ikut dia karena ada sesuatu hal yang tidak ada dan diberikanlah pada saya untuk BLK itu sebenarnya dalam hal sinergi kita sama kita untuk membantu pembelajaran masyarakat. Oke, Bapak Said dari Perikanan, terima kasih. Master Koko adalah seorang motor daripada penggerak daripada program yang ada di LPK MOU dengan BLK Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga telah mampu menghadirkan dan merangsang animo baik animo publik ataupun animo birokrasi. Khususnya ini adalah fakta, bukan hanya kata tapi nyata. Hadir Bung Said pada ini telah ternyata membawa ikan dan masakan penampilan ini. Ini adalah merupakan salah satu paradigma baru dan langkah preventif untuk menuju sukses di dalam dunia pengembangan dan mendukung program Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan. Khusus kepada Master Koko sebagai motor penggerak di LPK ini, kira-kira ke depan harapan yang diinginkan, karena saya lihat hanya dinas perikanan, apakah tidak mungkin semua dinas yang lain bisa berpartisipasi atau meningkatkan efektivitas bersinergi dengan BLK? Bagaimana kira-kira menurut pendapat Mas Koko? Oke, jadi ini terima kasih juga sama bangsawan TV yang sudah berikut. Jadi begini nih Mas, kita itu kerjasama dalam bidang pelatihan bahasa Korea untuk peningkatan mutu vokasional dan untuk bisa bekerja ke Korea Selatan dalam program G2G BP2M. Nah, persyaratan untuk mengikuti program G2G ada dua sektor yang dipilih, sektor manufaktur sama sektor perikanan. Nah, sektor perikanan memiliki sertifikat budidaya perikanan usia 18 sampai 39 tahun, tidak cacat, tidak ini begitu. Nah, untuk sertifikat ujian manufaktur, ujian manufaktur itu dia harus memiliki sertifikasi K3 ya.
Nah, jadi kalau kita lihat di Tapanuli Selatan ini, karena ini masyarakat Tapanuli Selatan yang dianggarkan dari APBD Tapsel untuk pelatihan bahasa yang utamakan begitu dia. Nah, sertifikat ini pelatihan bahasa perikanan yang mau ditumpu di mana ini Pak? Ada 3 di Jawa, itu Sumatera Jawa. Itu ada 3. Yang pertama itu di SDIP Marunda, yang kedua Banda Aceh, yang ketiga di Lampung. Pertanyaannya, anak ini mau dapatkan sertifikat itu harus di Lampung kah? Harus ke Aceh kah? Dengan jarak yang begitu jauh. Terus kosnya biayanya dari mana? Jadi saya berdiskusi dengan Pak Kadis Naker, Pak Raja. Solusinya begini Pak, biarlah kami dari LPK sana memberikan sertifikat tempat perikanan. Yang penting pemerintah di sini mau untuk mensupport kami dalam, contohnya dari dinas perikanannya. Ini salah satu bukti yang kami merasa bersyukur bahwasannya Pak Sofyan, Pak Bupati juga merasa sangat-sangat bersyukurlah. Artinya memang peduli terhadap masyarakat. Ya, bahan prakteknya ini anak-anak kalau dipatung-patung bahan prakteknya dari mana? Iya. Ini bahan prakteknya. Iya, begitu. Nah, ini sistem perikanan kita itu teknologi pembesaran sistem bioflok. Begitu dia. Nah, bioflok itu kan ada yang dia permanen. Nah, itu yang kita buat permanen. Kenapa ini buat permanen? Bukan hanya nanti pelatihan khusus Korea aja, ini bukan milik Korea, Mas. Masyarakat pun yang masyarakat Tapsel yang mau lihat-lihat, mau belajar, monggo silakan. Jadi untuk kepentingan masyarakat. Ini untuk kepentingan rame-rame. Satu hal lagi, masalah anggaran dalam proses pembuatan kolak. Jadi saya dengar informasi itu anggarannya adalah hibah dari LPK. Benar. Itu memang benar dari. Benar. Begitu Pak, saya dari PK. Iya, tidak ada sama sekali, dan gurunya itu LPK Osana dan Semarang. Luar biasa. Tidak tahu. Osaka. Ya, terima kasih. Pertama di Kabupaten Tapanuli. Nah, ya. Sosok LPK Master Koko telah menghibah lokasi dan backlog untuk perikanan. Sangat fantastis. Nah, jadi pemerintah itu menghibahkan tanahnya, ya, bisa dipakai loh Mas. bisa dipakai Nah, bangunannya hibahnya dari LPK. dari LPK. Iya. Nah, hibah ikannya itu dari dinas perikanan. Sinergi tadi ya. Nah, ini dia. Makanya kami sangat bersyukur sekali. Artinya peran dari pemerintah, apalagi Pak Bupati, untuk gimana ini untuk peningkatan mutu terhadap kompetensi anak ini. Oh, kalau saya lihat ini Pak Master Koko, ini adalah cikal bakal daripada prosesi penanaman saham ya. Oh tidak menuju wilayah sana. Tidak. Kami kalau yang namanya memberikan hibah itu sama itu kayak zakat ya, hajat ya. Hajat, kalau buang hajat masa diambil lagi Mas. Artinya murni ketulusan hati Ya, Pak. Tergerak hati untuk membuat kemajuan dari satu daerah ya. Iya. Aha. Jadi kita itu tidak ada embel-embel bahwasannya ini core bisnisnya nanti gimana begitu. Ya kalau mau core bisnis saja kita punya kolam loh di Indramayu Mas. Iya. Besarkan ikan sini aja Ya, sih. besarkan ikan sana aja. Ngapain kita ikan di sini? Berarti tingkat kepedulian dan patriotisme yang terpatri ada pada Master Koko dan Bapak Said barangkali untuk berkolaborasi meningkatkan kepentingan publik sehingga putra putri Kabupaten Tapanuli Selatan bisa dengan baik ataupun efektif untuk mengikuti event-event yang ada di nasional dan internasional khususnya Korea dengan kehadiran bahasa Korea. Kan begitu Pak Said. Kemudian harapan Pak Koko ke depan dengan adanya sinergi ini, apakah Pak Koko, Master Koko berharap semua dinas barangkali bisa bersinergi atau hanya perikanan saja gitu? Yang saya antusias saat ini saya lihat hanya perikanan,
Nah, ini sangatlah aneh. Kenapa harus perikanan saja? Apakah dinas yang lain itu masih tertutup mata? Dinas atau tidak pertanian tahu? sudah ada, dinas Oh, iya. pertanian Oh, sudah dinas pertanian ada, sudah. ya, dekor jagung, nanti mekanisasi pertanian, Iya. juga Perdagangan? perdagangan itu yang Belum, ya? belum sampai sekarang belum ada sinergitasnya. Peternakan belum. Peternakan belum ada seperti apa. Nah yang penting ini tinggal peran aja bagaimana balai-balai pelatihan yang ada milik Bitapsel itu ini. Nah kami pun juga minta ini dukungan juga ini Mas terhadap sama masyarakat, artinya keorganan masyarakat. Karena begini, perikanan, kita bicara perikanan yang ada di Tapsel. Dulu dari mana sih ikan di Tabaksel? Iya. Begitu. Berapa banyak dulu kolam-kolam ikan? Kenapa ikan itu tidak ada? Kalau persoalan air ini di sini sudah jelas lebih sehat, segar, apa yang nyate itu ada ikannya, si taratoid ada ikannya, si bulele ada kolamnya, ini ada kolamnya. Kenapa? Kalau kita bicara dulu kenapa Batu Nadua dibuat itu balai benih, di sana dibuat balai benih, kolam perikanan, apa segala macam. Memang dia memang untuk industri Tabaksel di Tapanuli Selatan. Nah, dengan adanya BLKM, ya sekarang Dinas Perikanan sudah punya tempat pelatihan. Itu saya bilang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah memiliki balai pelatihan yang bersertifikasi BNSP nanti. Nah, kemudian mungkin beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara, 16 kabupaten Sumatera Utara ini belum banyak mengetahui adanya BLK di sini. Yang saya maksud, karena negara kita ini terbentuk dan berjalan berdasarkan administrator dan administratif, layaknya barangkali Dinas Perikanan atau BLK sudah pernahkah memberitahu kepada pemerintah daerah yang lainnya bahwasanya sudah ada BLK di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kerjasama LPK? Hal ini saya sampaikan, kiranya akan menyampaikan hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi daripada lintas kabupaten kota, bukan hanya kabupaten itu lintas kecamatan, ya kan? Karena saya lihat Kabupaten Tapanuli Selatan sudah layak untuk go nasional dan menjadi satu percontohan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia dengan sistem dan proses yang karya nyata yang sudah terbukti. Tadi saya lihat ada penanggulan ikan, ada tata boga, ada bahasa Korea dan lain-lain sebagainya, bahkan sudah ada mobil yang direnovasi yang sudah siap jadi, sudah ada terbukti langsung itu penanaman jagung. Artinya saya lihat ini gerakan diam-diam ternyata nyata gitu, macam gerakan bawah tanah. Makanya saya langsung antusias untuk langsung melihat secara langsung apa benar. Ternyata memang benar itu adanya. Harapan kita ke depan kiranya seluruh dinas dapat disinergi dan disampaikan kepada pemerintahan tetangga yang 16 kabupaten kota, dan Tapsel ini adalah merupakan salah satu kabupaten induk Tabaksel yang ada Mandiri Mata, Kota Parangsilimpuan, Palas dan Paluta. Jadi wajarlah Tapsel ini adalah primadonanya Tabaksel, dan saya lihat bukan primadona Tabaksel nih, primadona Sumatera Utara, dan akan go nasional sehingga Tabaksel menjadi Tapanuli Selatan menjadi primadona nasional. Ya saya maksud, adakah perihal tersebut dari sektor pemerintahan Pak Said untuk menyampaikan hal ini kepada gubernur? Oh, terima kasih. Sebenarnya kalau dari perikanan untuk provinsi itu sudah ada yang belum kita bikin proposal ke sana untuk peningkatan sektor perikanan. Itu insya Allah mungkin anggaran 2024 mungkin bisa Sektor perikanan. Tapi dengan adanya berkolaborasi atau bekerja sama bersinergi dengan BLK dan LPK itu, apakah sudah pernah secara administrasi disampaikan kepada gubernur? Karena ini adalah merupakan kebanggaan daripada gubernur Sumatera Utara tentang perihal itu. Dan pertama di Sumatera Utara adanya LPK, dan tidak jauh-jauh lagi ke Bengkulu ya, ke mana, ke Jawa, ke Lampung. Dan gubernur harus tinjau ini dia punya, gubernur Sumatera punya ini.
Nah, sampai saat ini makanya saya sampaikan, saya pertanyakan, apakah sudah pernah gubernur berkunjung kemari? Sudah. Sudah pernah gubernur? Jadi gubernur itu kemarin sudah pernah, mungkin karena ada jadwalnya ada yang mendadak, tetapi gubernur sudah tahu bahwasannya transformasi BLK di Tapsel itu sudah berjalan dengan baik. Dirjen juga sudah. Dirjen pun juga. Nah, dari 23 kabupaten yang menjalankan Undang-Undang Nomor 18 tentang penempatan tenaga kerja yang dilakukan di lokal, itu adalah Kabupaten Tapsel. Wis, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya. Terima kasih sekali lagi, Master Koko Ya. dan Bapak saya. Ya. Oke para sahabat yang ada di seluruh Nusantara, itulah tadi penjelasan dari Master Koko dan Bung Said dari Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan yang sangat efektif dan preventif sehingga bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan ketika masalah ini bisa bersinergi dengan dinas-dinas lainnya, saya meyakini dengan seorang promotor yang memiliki daya cipta, Master Koko didampingi dengan Bang Said, maka angka pengangguran di Kabupaten Tapanuli Selatan bisa 0%. Apabila perihal ini benar-benar didukung oleh pemerintah daerah dan harus Gubernur Sumatera Utara bertanggung jawab dan memperhatikan BLK yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, karena ini adalah program primadona Sumatera Utara yang akan go nasional, bisa go internasional. Semoga Master Koko dan Bung Said sehat selalu. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat besar dengan kehadiran Anda di Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga akan lahir Bang Koko, Master Koko lain, dan orang yang memperhatikan seperti Bung Said dan Bung Said tadi di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan oke, bersama langkah Bung Bangsawan di Bangsawan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.